hari ini kita akan belajar tema 7. Tapi sebelum kita belajar, kita akan renungan pagi dulu ya. Kita renungan pagi yang terambil dari 2 Samuel ayat 9. Ya, nanti kalian baca ya anak-anak ya. Nah, di sini tema renungan kita hari ini adalah kebaikan hati Daud. Saul adalah raja Israel, tetapi sayangnya ia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga Tuhan memberikan gelar kerajaan kepada orang lain, yaitu Daud. Daud bersahabat dengan anaknya Saul, Yonatan namanya. Pada suatu hari Saul iri kepada Daud dan berniat membunuhnya. Meskipun demikian, Yonatan tetap bersahabat dengan Daud dan selalu membela serta mendukung Daud. Ya. Karena itulah melalui kisah Daud ini melakukan kebaikan bagi keluarga Yonatan yang masih tersisa. Daud memberikan segala sesuatu milik Saul dan Yonatan. Bahkan keluarganya diperbolehkan makan bersama dengan raja. Ya, anak-anak, demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas renungan hari ini yang sudah kami dengar. Kiranya kami boleh mengasihi dan bersahabat dengan sesama kami, Tuhan. Kami boleh mengasihi, kami boleh berbagi dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan belajar. Tuhan pimpin, Tuhan lakukan, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya anak-anak, mari kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ke-5 dan 6. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita buka buku kita halaman 154. Ya, di sini ada membaca teks bacaan. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu Ibu sudah mengajar kalian tentang surat undangan, ya. Ya. Anak-anak, nah di sini surat undangan itu ada 3 jenis, ya. Ada 3 jenis, yaitu ada surat undangan resmi. Ya. Surat undangan resmi yaitu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi, ya, atau kedinasan, ya. Biasanya sih dipergunakan untuk kepentingan dinas, ya. Kemarin kalian sudah mencatat ya anak-anak ya. Kemudian undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan lain-lain. Ya, anak-anak, itu tadi adalah macam-macam surat undangan. Nah, anak-anak, contoh undangan setengah resmi boleh kalian lihat di halaman 155, ya, itu adalah surat undangan setengah resmi. Nah, itu ada undangan pentas seni, ya, pentas seni tari, ya, anak ya. Ya, anak-anak, kemudian kita lanjut di halaman 156. Coba kalian perhatikan ada gambar. Di situ ada gambar es batu, ya, percobaan es batu, ya, es batu yang akan dicairkan, ya. Perhatikan. Di sini ada gambar es batu yang dicairkan. Nah, nanti kemarin kalian mungkin sudah praktek, ya, tapi yang belum praktek boleh dicoba lagi. Nah, dalam percobaan es batu yang dicairkan, kalian dapat mengamati, ya, dari waktu ke waktu, ya. Misalnya di halaman 157 ada tabel, ya, ada tabel tentang keadaan es batu yang
es batu ditaruh di gelas atau dicairkan, pada menit pertama bagaimana kira-kira keadaan es batu? Ya, keadaan es batu akan mencair ya, belum mulai mencair ya. Pada menit pertama mulai mencair ya. Kemudian pada menit kelima hampir dari setengah es batu mencair ya. Nah, mungkin keadaan gelasnya basah ya, udah mulai basah. Nah, kemudian menit yang ke-10 hampir setengah es batu mencair. Nah, begitupun keadaan gelasnya basah. Kemudian setelah 15 menit atau menit yang 15, setengah es batu telah mencair ya. Nah, mulai keadaan gelasnya mulai timbul bintik-bintik ya, bintik-bintik air maksudnya ya. Kemudian menit yang ke-20 hampir semua es batu mencair, keadaan gelasnya timbul bintik-bintik air. Dan menit yang ke-25 ya, es batu telah mencair. Nah, kemudian di gelas bagian luar itu ada bintik-bintik, itu adalah namanya mengembun ya, mengembun atau kondensasi ya anak-anak ya. Nah, apa sih mengembun itu anak-anak? Ya, mengembun adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi cair. Ya, kemarin udah kasih catatannya ya. Nah, anak-anak untuk selanjutnya kita buka di halaman 159. Ya, halaman 159. Di sini ada apa nih? Cara menghargai jasa pahlawan. Ya, kalian tahu bahwa pahlawan itu sudah rela berjuang ya, mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa ya. Banyak pahlawan kita yang telah gugur ya karena mempertahankan bangsa, terutama bangsa Indonesia ya. Kita hidup di bangsa Indonesia, kita harus menjaga kemerdekaan ini ya untuk hari kedepannya. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan? Nah, di sini ada beberapa ya cara menghargai jasa para pahlawan, yaitu penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh pejuang. Kemudian mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung dan sebagainya ya. Contohnya misalnya ada jalan Ahmad Yani, ada jalan Diponegoro ya, ada jalan apa misalnya anak-anak, ada jalan Antasari ya, banyak ya anak-anak ya jalan-jalan nama pahlawan ya, kalian bisa jumpai di kota-kota ya. Kemudian ketiga, membangun tugu peringatan ya, monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Ya, biasanya mungkin kalau kalian bepergian, mungkin kalian bisa lihat patung ya, misalnya patung Diponegoro dengan kudanya ya, atau misalnya patung-patung perjuangan atau monumen ya. Biasanya di Jakarta di Monas ada ya anak ya patung pahlawan ya. Kemudian yang keempat, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Ya, misalnya kita ketika menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus ya, kita mungkin mengadakan lomba ya. Tujuannya itu adalah untuk memperingati jasa pahlawan yang telah berjuang ya. Nah, kemudian yang keenam, berziarah ke tanah makam pahlawan. Yang keenam, mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, biasanya kita kalau masuk sekolah itu biasanya hari Senin ya. Hari Senin kita mengikuti upacara bendera ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengenang jasa pahlawan. Nah, biasanya dalam upacara ini ada mengheningkan cipta. Tujuannya adalah mengenang jasa-jasa pahlawan dan mendoakan ya pada pahlawan yang sudah berjuang membela negara kita. Kemudian melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, kalian ini anak-anak adalah generasi muda ya, generasi penerus yang akan
menjaga bangsa ini. Jadi kalian, bagaimana kalian cara melanjutkan perjuangan para pahlawan kita? Ya kalian belajar dengan tekun, ya. Kalian belajar dengan giat. Nanti setelah dewasa kalian bisa membangun negeri ini, atau bahkan kalian bisa menjaga negeri ini ya dari serangan luar ya. Kemudian turut menjaga peninggalan bentuk sejarahnya. Nah, biasanya anak-anak seperti tadi ada monumen, ada patung ya. Nah, itu juga biasanya ada sejarahnya. Nah, kalian itu harus jaga ya, dijaga dan dilestarikan. Lalu kemudian kalian hidup rukun dan bersatu ya. Sesama teman tidak boleh bertengkar, apalagi sesama saudara ya, tidak bertengkar ya. Jadi kalian harus menjaga persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku. Nah, dengan menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku, berarti kalian sudah menjalankan disiplin ya. Disiplin itu tadi menaati tata tertib ya, dari peraturan yang berlaku. Nah, anak-anak di halaman 159 itu ada gambar ya seseorang yang menabur bunga atau berziarah ke taman makam pahlawan. Ya, mungkin kalian kalau pas hari-hari besar ya, kalau misalnya hari-hari peringatan hari pahlawan ya, kalian dapat berziarah ke taman makam pahlawan. Ya, anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kalian juga mengalami pergumulan atau permasalahan ya, seperti yang ada di gambar 168 bagian bawah. Nah, coba perhatikan gambarnya anak-anak. Ya. Apa yang dapat kamu lakukan jika mendapat nilai yang tidak seperti yang diharapkan? Ya, kalian sudah belajar tapi nilainya masih kurang, misalnya dapat nilai 5 ya. Mungkin kalian sedih ya, sedih, kecewa ya. Nah, apa yang kamu lakukan jika kamu dapat nilai tidak seperti yang diharapkan? Ya. Ini sebenarnya yang bisa menjawab kalian sendiri anak-anak ya. Nah, misalnya kalian dapat mengoreksi diri kalian, mungkin kurang teliti atau mungkin belajarnya kurang tekun, ya jadi nilainya tidak seperti yang diharapkan. Tapi ibu yakin kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kalian akan mendapat nilai yang bagus ya. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 160. Nah, perhatikan gambarnya yang kedua. Nah, ini ada gambar apa nih? Ya, ada gambar seorang teman yang marah-marah. Nah, bagaimana tanggapanmu terhadap sikap anak yang marah? Bagaimana seharusnya menanggapi pensil yang patah karena dipinjam dengan teman? Nah, ini kalian jawab dengan sendirinya ya. Kalian menjawab sendiri. Misalnya kalian mengalami seperti yang ada di gambar ini. Nah, kalian dapat menjawabnya ya. Nanti kalian bisa tulis di buku paket kalian ya. Nah, ini di sini gambar ketiga, keempat, dan kelima. Kalian bisa perhatikan ya. Di sini ada anak yang bermain game, kemudian ada upacara bendera, kemudian ada seorang anak yang tidak menyapa ibu gurunya. Nah, seandainya itu kamu, bagaimana atau apa yang harus kamu lakukan? Ya, nanti kalian jawab sendiri ya, anak ya. Oke, sekarang kita lihat di halaman berikutnya, yaitu halaman 162. Nah, di sini ada macam-macam budaya ya, anak ya. Kalian sudah tahu ya macam-macam budaya, misalnya ada baju adat, rumah adat, ya. Bahkan ada tarian daerah. Nah, Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya. Budaya ini perlu kita jaga, perlu kita lestarikan ya, dengan kita memperkenalkan budaya ini ke luar daerah ataupun kita mempelajarinya ya. Nah, anak-anak, ini contoh dari macam-macam
media-media yang lain ya untuk menambah wawasan kalian mempelajari budaya daerah. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kalian baca lagi dan yang penting-penting nanti boleh kalian garis bawahi ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah menjawab ya pada gambar ini di halaman 159 sampai 161 ya, nomor 1 sampai nomor 5 ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini, semoga kalian mengerti, kalian dapat memahaminya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas pembelajaran pada hari ini. Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh memahami sehingga kami boleh bertambah pintar dan berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.